biasa sekali. Cynthia Alona, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tadi judul lagunya Cinta Gila. Iya. Ya udah, istirahat dulu. Saya akan menyapa pemirsa yang ada di rumah. Halo, apa kabar pemirsa? William Darmawan kembali menjumpai Anda dalam Beranda dengan tema-tema yang tentunya dekat dengan Anda. Dan Anda juga bisa bergabung di line telepon 02151555111 untuk berkomentar mengenai topik kita sore hari ini tentang apa. Kita akan membahas seputar pertengkaran dan pencemaran nama baik. Bagaimana hukumnya? Sudah ada narasumber, tadi ada Alona, Ya, sudah saya nyanyi, kemudian juga ada Bang Sunan Kalijaga. Apa kabar Bang Sunan? Baik. Lagi nanganin kasus apa sekarang? Ya, biasa teman-teman yang bermasalah. Oh, jadi sebenarnya sih aku kliennya, tapi karena sering menanganin dan membantu masalah-masalahku, jadi kita udah kayak teman gitu. Oke, Bang Sunan, hari ini kan kita membahas seputar pertengkaran dan pencemaran nama baik gitu ya. Itu kalau pertengkaran itu seperti apa sih? Terus pencemaran nama baik itu seperti apa ditinjau dari segi hukumnya? Iya, jadi sekarang juga kita bisa lihat ya, sedang marak. Ketika kedua orang bertengkar itu ya, itu bisa saling memaki di status BlackBerry Messenger ya, atau mungkin saling memaki, saling menyerang di Facebook. Itu sebenarnya sangat-sangat tidak baik ya. Bisa dikatakan secara hukum pun bisa dikenakan pasal 310 ya, tentang pencemaran nama baik. Kedua belah pihak bisa saling melapor apabila merasa dirugikan, sudah merasa dipermalukan di hadapan orang banyak. Nah, kalau keduanya mengaku saling benar kan nggak, biasanya kalau pencemaran nama baik kan nggak ada alasan seperti ini, suaranya kenapa ya? Artinya bisa aja dua-duanya saling membela diri gitu. Iya, tentunya kan di situ kan karena melibatkan alat elektronik ya, menggunakan alat elektronik atau media-media seperti Facebook, itu kan kita bisa lihat siapa yang memulai dan siapa yang mempertahankan diri ya, melakukan pembelaan gitu. Tapi lebih kepada siapa yang memulai ya, terlebih dahulu mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak pantas untuk dikonsumsi masyarakat. Jadi siapa yang memulai itu patut digarisbawahi. Nah, Alona sendiri mungkin belum lama ini ya, masih baru-baru ini ya, terkena ya mungkin bisa dibilang pencemaran nama baik atau juga semacam masalah atau gimana nih? Katanya dituduh membajak lagu atau mengambil lagu dari orang lain. Iya, sebenarnya kalau menurut aku sih ada salah miskomunikasi gitu kan, karena sebenarnya aku sih yang merasa ditipu. Tapi kenapa aku merasa ditipu? Pertamanya aku mendapatkan master CD itu dari seseorang yang berinisial G, yaitu teman dekatnya mantan tunangan aku dulu gitu kan. Akhirnya ada urusan hatinya ya. Jadi ceritanya dia bilang dia yang menulis liriknya, dia yang membuat lagunya, dia juga yang membuat semuanya. Akhirnya aku percaya gitu loh. Ternyata lagu ini udah naik, ada yang mengklaim gitu, dan malah ada yang dia memanggil lawyernya dia, dan aku dikenakan hukuman berapa katanya Pak Su? Iya, diancam hukuman mengenai Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta ya. Iya. Ya, dituduh lah bahwa Alona itu menyanyikan lagu tanpa seizin daripada si pencipta, kan gitu ya. Bang Sunan, emang kata-kata di dunia maya seperti kita kata-katain orang, misalnya saya kesel sama artis siapa atau mungkin pihak siapa, itu bisa menjadi bukti kuat ya di hukum untuk kita mungkin dipenjarakan atau dipidanakan gitu? Iya, yang pastinya ketika itu sudah menyerang satu kehormatan atau nama baik seseorang ya, dan untuk diketahui halayak ramai atau orang-orang banyak, agar mengetahui bahwa misalnya si Alona menjelek-jelekan saya di dunia maya, itu sudah bisa dikenakan pasal 310 KUHP ya, tentang pencemaran nama baik. Yang ancamannya itu diatur dengan ayat 2, ancamannya sekitar 1 tahun 4 bulan kurungan badan penjara. Apabila orang yang merasa dicemarkan nama baiknya melaporkan ke pihak kepolisian. Kalau nggak melaporkan nggak masalah. Kalau melaporkan tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, karena mungkin ya tadi bukti-bukti itu tertulis, dan ya kalau di dunia maya di Facebook atau di Twitter atau bahkan di email pun itu bisa jadi bukti kuat ya. Bisa. Jadi bentuk pencemaran nama baik itu tidak hanya kata-kata yang dilontarkan ya, tapi juga berupa tulisan yang tulisan-tulisan yang
berkata bohong atau cenderung memfitnah seseorang, lalu menggambar ya dengan gambar misalnya kayak gambar-gambar yang tidak baik gitu, yang diperumpamakan untuk si A atau si B gitu. Nah kalau Alona sendiri selama kasus ini belakangan gitu ya, pencemaran nama baik, merasa dirugikan nggak atau malah diuntungkan gitu ya? Sangat merasa dirugikan karena pertama aku ada ketakutan diri ya, karena dari manajer saya kan sudah ada on air di TV stasiun TV swasta ya. Aku takutnya malahan di situ karena masalah ini jadinya jadinya tambah dihentikan gitu loh, karena di TV stasiun itu takutnya kena masalah juga. Aku yang ketakutan di situ sih, gitu. Sudah ada penelpon. Halo, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Hasmi di Bekasi. Silakan Ibu. Ini mungkin bukan masalah hukum ya, tapi nyangkut masalah hukum. Mungkin karena saya orang awam tidak tahu hukumnya ya. Mengapa orang kok cenderung menjatuhkan atau menjelekkan orang lain? Hukumnya apa? Seperti yang dilakukan. Itu saja Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan menarik nih, hukumnya seperti apa? Karena sebenarnya masih agak abu-abu gitu ya Bang ya? Atau malah jelas gitu tertulis? Sebenarnya jelas ya Ibu ya, kalau kita mungkin Ibu bisa bertukar pikiran dengan lembaga bantuan hukum, atau Ibu kalau memang suka bisa baca KUHP ya. Apa yang Ibu alami atau Ibu rasakan itu di situ jelas ada aturannya, ada undang-undangnya di situ yang mengatur bahwa ketika seseorang merasa dirugikan dalam hal ini mengenai pencemaran nama baiknya atau diserang kehormatannya, maka di situ ada unsur-unsur atau satu pasal yang bisa dijerat kepada orang yang melakukan hal tersebut gitu. Kalau gosip gimana, Bang? Seperti antar tetangga sehingga satu sama lain tersinggung, itu gimana? Ada nggak kejelasannya? Gosip-gosip. Iya kan, gitu. Kalau di lingkungan rumah tangga kan sering ya di perumahan gitu. Kalau menurut aku itu kan wajar ya, wajar. Namanya ibu arisan suka kalau menurut aku ini beda dari hukum ya, karena hukum aku ya? juga suka arisan sama tetangga. Kalau menurut aku sih itu sih ada sesuatu yang nggak sukaan, ada sesuatu yang sirik mungkin ya, kata kasarnya sirik. Tapi kalau dari hukumnya sendiri sih mungkin Pak Sunan lebih tahu. Nah, gimana Bang? Iya, kalau dari hukumnya sih ya biasanya juga kalau yang dibahas masalah omong-omongan ini ya antar para tetangga ya, itu masih lebih kepada lingkungan kekeluargaan lah. Ya cepat atau lambat atau berjalannya seiring ada Idul Fitri tentunya mereka juga akan saling bermaafan gitu. Jadi ini perlu dibedakan ya. Pencemaran nama baik ini mungkin mengganggu atau merusak mungkin sebuah sistem atau juga karir juga terancam, bahkan mungkin yang tadinya pejabat juga bisa langsung diturunkan. Kira-kira seperti itu, Bang. Lebih kepada sangat-sangat berdampak negatif ya. Seperti saya lagi menangani juga kasus almarhum Ade Namnung ya. Ketika keluarganya itu dituduhkan untuk sesuatu yang dia tidak lakukan ya, seperti keluarganya itu minta uang, minta harta ini. Nah, sementara keluarga itu tidak merasa atau tidak pernah menyampaikan bahwa mereka minta harta. Nah, itu sudah bisa keluarga itu melaporkan, karena itu diumumkan dan disiarkan untuk dikonsumsi halayak ramai. Nanti kita lanjutin lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Beranda masih akan kembali tetap di JAK TV.